lelaki yang dikenal. Semua orang nama Haris Maulana harum di seluruh kecamatan. Bukan karena ia pejabat, bukan pula karena hartanya berlimpah, tapi karena setiap subuh, suaranya yang berat dan jernih membelah dinginnya Bandung, mengalunkan adzan dari menara Masjid Al-Ikhlas yang sudah berdiri sejak zaman kakeknya. Ia muadzin. Sudah 12 tahun. Warga menyebutnya Kang Haris yang kalem. Perempuan-perempuan tua mendoakannya setiap selesai salat. Anak-anak mengikuti bayangannya saat ia berjalan menuju masjid. Ia adalah versi nyata dari tokoh dalam buku cerita Islami yang biasa dibacakan ibu-ibu kepada anaknya sebelum tidur. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar sempit kontrakannya setelah lampu dipadamkan. Ada manusia yang kehilangan dirinya justru di tempat yang paling dekat dengan Allah, karena ia melakukan segalanya untuk mata manusia, bukan untuknya. Haris berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang mulai retak di sudutnya. Ia menggeser layar ponselnya. Bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk mendengar kajian, tapi untuk menghitung berapa banyak orang yang mengunggah fotonya hari ini, berapa banyak yang menandainya sebagai inspirasi, berapa banyak yang menyebutnya dalam cerita. Ia muadzin, tapi sudah lama ia lupa untuk siapa ia mengumandangkan azan itu. Lelaki yang tidak dikenal. Siapapun di gang sempit 300 meter dari Masjid Al-Ikhlas, ada warung rokok kecil yang pintunya selalu miring. Pemiliknya bernama Darto, lelaki 40 tahunan dengan tato naga pudar di lengan kanan, rambut yang jarang disisir, dan celana training yang sama ia pakai 3 hari berturut-turut. Tidak ada yang mendoakannya, tidak ada yang mengikuti bayangannya. Anak-anak malah disuruh menghindarinya oleh orang tua masing-masing. Jangan deket-deket sama Pak Darto, bukan orang baik-baik. Darto tidak pernah masuk masjid. Selama bertahun-tahun, yang ia lakukan setiap pagi hanya menyalakan kompor, memanaskan air, dan duduk di bangku plastik sambil menatap asap rokoknya naik mengurai di udara. Sesekali ia melirik ke arah menara masjid ketika suara adzan terdengar. Tapi tidak ada yang tahu. Bahkan istrinya yang sudah meninggalkan dia 8 tahun lalu pun tidak tahu bahwa setiap malam Jumat, Darto mengunci pintu warungnya lebih awal, pergi ke kamar mandi, lalu menangis dalam sujudnya yang panjang, sendirian, tanpa siapapun yang melihat. Hanya Allah yang melihat. Dan hanya Allah yang tahu mana di antara keduanya yang lebih dekat kepadanya. Pertemuan yang tidak direncanakan satu Ramadan. Sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Haris, yang biasa pulang dari masjid dengan disambut senyum warga, terpeleset di ujung gang karena aspal yang basah. Tas kecilnya terpental. Ia terjatuh dengan lutut menghantam batu dan tidak ada siapapun di dekatnya. Semua orang sudah pulang setelah tarawih. Yang datang pertama kali adalah Darto. Darto yang baru saja menutup warungnya mendengar suara jatuh, keluar, dan mendapati Haris si muadzin terhormat tengah meringis di tanah, celananya sobek, lututnya berdarah. Tanpa basa-basi, Darto mengambil kotak P3K dari dalam warung. Sebuah kotak kecil yang selalu ia siapkan karena dulu ia pernah bekerja sebagai satpam pabrik. Ia membersihkan luka itu dengan tangan yang terbiasa kasar, tapi bergerak dengan hati-hati. Haris terkejut. "Makasih Pak, Bapak Darto kan?" Darto hanya mengangguk, tidak bicara banyak, memberikan sebotol air mineral dari kulkas mininya, lalu kembali ke bangku plastiknya. Pertolongan kadang datang dari tangan yang tidak pernah kita sangka, dan itulah cara Allah menunjukkan bahwa Ia tidak memandang penampilan. Ia memandang hati. Sejak malam itu Haris mulai memperhatikan Darto, bukan dengan rasa iba, tapi dengan rasa penasaran yang asing, rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya
ketika memandang orang lain. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik wajah kusam lelaki itu. Ia mulai sering mampir ke warung kecil itu, membeli rokok, meski ia tidak merokok, hanya untuk duduk sebentar dan berbicara. Perlahan, Darto mulai membuka diri, dan Haris mendengar kisah yang membuatnya terdiam. Rahasia di balik warung yang miring 8 tahun lalu, istri Darto sakit keras. Kanker stadium 3, uang tabungan habis untuk pengobatan. Anak sematawayang mereka, Raffi, masih kelas 2 SD. Darto bukan orang beriman saat itu. Ia bahkan tidak tahu cara salat dengan benar. Yang ia tahu hanya bekerja, minum, dan sesekali berkelahi. Tapi saat istrinya terbaring lemah dan berkata, "Dart, aku mau pergi. Tapi aku mau lihat kamu sholat dulu sebelum aku pergi." Darto untuk pertama kalinya bersujud, tanpa tahu bacaannya, tanpa tahu gerakannya benar atau tidak. Ia hanya menangis di atas sajadah butut milik istrinya, dan dalam hatinya ia berkata kepada Allah yang selama ini tidak pernah ia kenal, "Aku tidak tahu cara meminta kepadamu, tapi tolong, tolong." Istrinya meninggal 3 hari kemudian, dan inilah yang membuat Haris berhenti bernapas sejenak ketika mendengarnya. Darto tidak berhenti salat. Ia malah semakin sering. Di kamar mandi, di sudut warung, di malam hari ketika tidak ada yang melihat. Ia belajar sendiri dari video-video lama. Ia tidak pernah ke masjid karena malu, karena ia tahu orang-orang memandang ia dengan sebelah mata. Tapi ia salat, selalu. Dalam diam, dalam kegelapan, dalam kesepian yang hanya ia dan Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. Cermin yang menyakitkan malam itu, Haris tidak bisa tidur, bukan karena sakit lututnya, tapi karena kisah Darto menggerayangi benaknya seperti air yang meresap ke celah-celah batu. Ia membuka ponselnya, tapi bukan untuk mengecek notifikasi. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat fotonya sendiri. Foto yang diunggah orang lain dengan caption, "Masya Allah, Kang Haris inspirasi kita semua." Dan untuk pertama kalinya, foto itu terasa seperti tinju di ulu hati. Ia tahu bacaan adzan dengan sempurna. Ia tahu tajwid Al-Quran. Ia tahu nama-nama ulama. Ia hafal hadits. Ia fasih berbicara di depan jamaah saat tausiah singkat. Tapi ia tidak ingat kapan terakhir kali ia menangis karena Allah. Bukan karena malu kepada manusia, bukan karena takut kehilangan citra, tapi benar-benar karena cinta kepadanya. Darto yang tidak bisa melafalkan surat dengan benar. Darto yang salatnya mungkin masih banyak kurangnya. Darto yang tidak pernah disebut siapapun sebagai inspirasi. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Haris tidak berani menjawab. Dan ketidakberanian itulah yang menjadi awal dari pertobatannya yang sebenarnya. Terkadang Allah menggunakan orang yang kita pandang rendah untuk menyadarkan kita betapa tinggi kesombongan yang selama ini kita sembunyikan di balik jubah kesalehan. Apa yang tidak ada yang tahu. 3 bulan setelah Ramadan itu, Haris mengundurkan diri sebagai muadzin tetap. Warga gempar. Kabar itu beredar cepat seperti angin kemarau. Banyak yang menyesalkan, banyak yang mempertanyakan. Sebagian berburuk sangka. Ada yang bilang ia meninggalkan agama, ada yang bilang ia punya masalah, ada yang bilang ia pindah aliran. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Karena alasannya adalah Haris memutuskan untuk memulai dari nol. Bukan meninggalkan Islam, tapi meninggalkan pertunjukan. Ia mulai salat di rumah, sendiri, tanpa ada yang melihat. Ia mulai menangis dalam tahajudnya. Bukan air mata yang ia sengaja, tapi air mata yang datang dengan sendirinya ketika ia untuk pertama kalinya benar-benar berbicara kepada Allah, bukan kepada khalayak. Ia belajar kembali dari nol.
Bukan karena ilmunya kurang, tapi karena niatnya yang selama ini rusak. Tapi twist itu bukan tentang Haris. Twist itu tentang Darto. Dan tentang sebuah surat yang ditemukan Haris di bawah pintu kontrakannya 6 bulan kemudian. Surat itu ditulis tangan, hurufnya tidak rapi, tintanya biru, kertasnya dari buku tulis murid SD. Kang Haris, ini Darto. Saya mau bilang makasih. Karena Akang mau duduk sama saya jadi berani masuk masjid. Kemarin Jumat pertama kali saya sholat Jumat. Saya nangis waktu khotbah. Saya tidak tahu khotbah bicara apa karena saya duduk di paling belakang dan tidak dengar jelas. Tapi saya nangis. Mungkin memang begitu caranya Allah menyapa orang seperti saya. Saya titip Raffi, anak saya yang di pesantren. Dia bilang, Kang Haris orangnya baik. Saya percaya dia. Haris membaca surat itu 3 kali. Pada kali ketiga, tangannya gemetar. Raffi. Nama itu familiar. Santri baru di pesantren kecil dekat rumah Haris, yang belakangan ini sering minta bimbingan hafalan. Anak yang pendiam, matanya selalu sedikit berkaca, tapi hafalan Qur'annya mengalir seperti air bersih dari mata air pegunungan. Raffi bin Darto, anak dari lelaki yang selama ini dihindari warga, anak dari lelaki yang sholatnya tidak pernah dilihat siapapun kecuali Allah, anak yang kelak 3 tahun setelahnya menjadi hafidz Quran termuda di kota itu. Tentang siapa yang benar-benar menang, kisah ini bukan tentang siapa yang lebih baik antara Haris dan Darto. Bukan tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ini adalah kisah tentang betapa Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga. Seorang muadzin yang dikenal semua orang justru diselamatkan oleh seorang lelaki yang tidak dikenal siapapun. Seorang yang tampak alim di mata manusia justru belajar keikhlasan dari seseorang yang tampak jauh dari agama. Dan seorang anak yang tumbuh dari kesepian dan stigma justru menjadi penjaga kalam Allah yang paling indah suaranya. Kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar dekat dengan Allah. Kita tidak pernah tahu di sujud mana seseorang akhirnya diterima taubatnya. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa yang paling mustajab dipanjatkan. Mungkin dari mulut orang yang kita kira tidak layak. Yang kita bisa lakukan hanyalah menjaga hati kita agar tidak berdiri sebagai hakim atas hati orang lain. Dan terus memperbaiki niat, bukan untuk mata manusia yang fana, tapi untuk Allah yang maha melihat. Bahkan ketika seluruh dunia memejamkan matanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kisah ini fiktif, tapi realitanya ada di sekitar kita setiap hari. Ada Haris-Haris yang kehilangan arah di balik citra kesalehannya. Ada Darto-Darto yang mendekat kepada Allah dalam kesunyian yang tidak ada yang tahu. Dan ada Raffi-Raffi yang tumbuh dari tanah yang tampak gersang, tapi justru menghasilkan buah yang paling manis. Semoga kita termasuk dalam golongan yang dikenal Allah, meski tidak dikenal manusia. Amin.